budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indi Pramestri Gita, kelas 3C Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas kelompok dan dosen saya, yaitu Nurul Hikmah SPDMPD, dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan rekan-rekan saya, yaitu materi perkembangan sosial. Sebelum saya masuk materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dahulu. Saya Indi Pramestri Gita, ada Herliani, Gregorius Ferry, Vincentius Wena, dan juga ada Hendry Octavianus. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial. Nah, apa sih perkembangan sosial itu? Menurut Yusuf, perkembangan sosial itu adalah proses di mana seseorang mencapai kematangan dalam hubungan sosial ya teman-teman. Nah, jika secara umum perkembangan sosial nih adalah proses belajar di mana menyesuaikan diri, norma-norma dan juga tradisi dan lingkungannya ya teman-teman, yang menjadi satu karena adanya kerjasama, gotong royong, dan juga ada kegiatan di lingkungannya ya teman-teman. Nah, umur anak sekitar 6 bulan itu sudah mengalami sosialisasi, yaitu dengan dikenalnya dengan ibu, keluarganya. Itu adalah salah satu bentuk di mana seorang anak membutuhkan orang lain dan membutuhkan seorang interaksi sosial. Nah, ada 4 faktor seorang anak membutuhkan sosialisasi. Yang pertama ada kesempatan dan waktu untuk bersosialisasi. Yang kedua ada kemampuan untuk bercakap yang tepat dan jelas. Dan yang ketiga ada motivasi peserta didik untuk mau belajar bersosialisasi. Dan yang keempat ada metode belajar efektif dan bimbingan bersosialisasi. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dalam materi perkembangan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, yaitu keluarga. Faktor keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Di antara faktor yang terkait dengan keluarga dan yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Dua, yaitu kematangan atau pengalaman. Faktor pengalaman awal yang diterima anak. Pengalaman sosial awal sangat menentukan perilaku kepribadian. Selanjutnya, sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan sikap sosial anak. Karena selama masa pertengahan dan akhir anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah sebagai anggota sesuatu masyarakat kecil yang harus mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti sejumlah aturan yang menegaskan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Hingga pendidikan di sekolah, guru membimbing perkembangan dan sikap dan hubungan sosial yang wajar pada peserta didiknya. Hubungan sosial yang sehat dalam sekolah dan kelas sebaiknya diprogram, dikreatifkan, dan dipelihara bersama-sama dalam belajar, bermain, dan berkompetisi sehat. Sekolah mengupayakan layanan bimbingan kepada peserta didik. Bimbingan selain untuk belajar adalah untuk menyesuaikan diri ke dalam lingkungan atau juga menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kepada siswa diajarkan untuk disiplin dan aturan melalui peraturan yang dijelaskan dalam klausul pelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bentuk-bentuk perilaku sosial anak melalui pergaulan atau hubungan sosial, baik dengan orang tua, anggota keluarga yang dewasa lainnya, maupun teman sebayanya. Anak usia SD melalui pengembangannya ada beberapa bentuk-bentuk tingkah laku sosial, yang diantaranya adalah yaitu kembang tangan. Kembang tangan sendiri yaitu tingkah laku melawan atau tingkah laku yang terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua dari lingkungan yang tidak sesuai. Nah, kemudian yaitu ada agresi, yaitu perilaku penyerangan balik secara fisik maupun kata-kata. Nah, agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi karena sesuatu yang tidak terpenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Nah, kemudian itu ada berselisih. Berselisih ini adalah sikap yang terjadi karena anak merasa tersinggung atau terganggu
oleh sikap atau perilaku anak-anak yang lain. Kemudian ada menggoda. Nah, menggoda ini adalah merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Nah, menggoda juga merupakan salah satu serangan mental terhadap orang lain, yaitu bentuk verbal, yaitu melalui kata-kata ejekan atau cemooh yang menimbulkan marah pada orang lain. Kemudian ada persaingan. Nah, persaingan itu sendiri adalah untuk melebihi orang lain dan selalu mendorong diri oleh orang lain, yaitu dalam bentuk persaingan prestis, yaitu merasa ingin menjadi lebih daripada orang lain. Kemudian ada kerjasama. Nah, ini sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada tingkah laku berkuasa. Nah, tingkah laku berkuasa ini adalah untuk menguasai situasi sosial dan juga mendominasi atau bersikap positif. Nah, wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengecam, dan sebagainya. Nah, kemudian itu ada mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri adalah rasa egois. Nah, ingin memenuhi interest dalam keinginannya. Nah, kemudian itu ada simpati. Nah, sikap ini adalah emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendorong atau mau bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, dampak kekerasan sosial pada anak sekolah dasar. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai macam tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua maupun orang yang lebih dewasa, sampai pada penelantaran kebutuhan pada anak. Jadi, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku secara langsung dengan tujuan merusak, melukai, merugikan anak dilakukan oleh orang yang dewasa atau orang yang lebih kuat. Apapun jenis kekerasan yang dilakukan, tetaplah kekerasan. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang mendasar dalam kehidupannya. Pada giliran berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari. Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu cacat tubuh permanen, yang kedua kegagalan belajar, yang ketiga pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, yang keempat agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, yang kelima menjadi penganiaya ketika dewasa, yang keenam menggunakan obat-obatan ketika dewasa. Jadi peran guru dalam mengembangkan kecerdasan sosial anak adalah dengan memberikan bimbingan sosial yang diarahkan untuk membantu mengembangkan kecerdasan keterampilan sosial ini sendiri menyangkut tentang keterampilan berinteraksi, di mana keterampilan berinteraksi ini sangat sering dimiliki oleh siswa yang sangat sering dimiliki oleh siswa yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi antara teman sebayanya ataupun dengan orang dewasa. Jadi dalam memberikan bimbingan sosial ini sendiri bertujuan agar siswa tersebut mampu berinteraksi sebagaimana mestinya. Dia dapat menerima pemahaman atau materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Peran penting yang perlu dimainkan oleh guru adalah menciptakan atmosfer kelas yang kondusif. Atmosfer kelas yang kondusif ini sendiri dapat menumbuhkan rasa turut memiliki kelompok, yaitu dimana siswa-siswa tersebut ditandai dengan identitas diri, loyalitas atau kesetiaan, serta berorientasi pada pemenuhan kewajiban kelompok. Di sini mereka akan saling menjaga dan saling mendukung. Berpartisipasi kelompok ditandai dengan kerjasama, bersikap membantu, juga mengikuti
memiliki aturan-aturan main, penerimaan terhadap keragaman individual, kelompok, serta menghargai kelebihan teman.